Baik, judul kita teman-teman sekalian pada malam ini membahas lanjutan dosa-dosa besar dan kita masuk ke dosa besar ke 121, mengecat rambut dengan warna hitam. Kita akan mulai pembukaan bahasan kita ini dengan masalah rambut. Islam sangat memuliakan seseorang dengan cara memerintahkan salah satu substansial pemuliaan itu, memerintahkan dia untuk merawat apa yang sudah Allah jadikan sebagai fasilitas. Hadis-hadis Nabi yang mulia seperti hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah, suka dengan keindahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka sekali dengan orang yang suka bersuci, bersih, rapi. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita fitrah alami sekali. Kita suka dengan warna yang indah, bau yang wangi, penampilan yang bersih, misal rumah yang tertata rapi, taman yang rapi, semuanya kita suka. Dan secara fitrah alami sekali kita tidak suka dengan sesuatu yang bau busuk, berantakan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di tubuh kita rasa gerah supaya kita mandi. Ada bau badan supaya kita membersihkannya. Bahkan dalam Islam ada mandi wajib, ada mandi Jumat, mandi junub, mandi haid dan nifas. Ada mandi yang disunnahkan untuk merawat tubuh kita, ya, niat untuk merawat tubuh. Bahkan sampai jenazah saja dimandikan. Padahal sebentar lagi dia akan dihancurkan oleh tanah jasadnya, ya. Dimakan sama belatung-belatung dan ulat di sana. Tapi Allah sebentar suruh kita memandikan jenazah. Bahkan itu wajib. Salah satu hal yang dibolehkan oleh para ulama, menggali kuburan orang yang baru dikubur hari itu kalau dia belum sempat dimandikan. Ya. Kalau ada jenazah yang tidak bisa dimandikan, maka harus ditayamumkan. Misal semuanya kena luka bakar, nggak bisa kena air, dimaksimalkan, tetap seperti itu. Maka semua itu membuktikan kepada kita bahwasanya memang Islam menyuruh kita untuk selalu bersih, rapi. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dicintakan dunia ini, dunia kalian ini kepadaku karena ada wanita yang dicintai, ada istri, ada ibu, ada saudari, ada anak perempuan, dan ada minyak wangi. Berhubungan dengan masalah salah satu anggota tubuh kita ini, tentu semua anggota tubuh disuruh jaga. Seperti Nabi SAW mengatakan juga, 5 fitrah harus dijaga oleh setiap muslim: memotong kuku, ya, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, dan khitan, sunat. Ini semua berhubungan sekali dengan masalah kebersihan. Berhubungan dengan masalah kebersihan ini, dan kita masuk ke substansial bahasan kita pada malam ini, masalah rambut. Rambut ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya. Barang siapa yang Allah kasih rambut, maka dia harusnya merawatnya, merapikannya dengan niat untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana hadis Abu Daud yang sahih, kata Nabi SAW, man kana lahu sya'ar falyukrimhu. Siapa yang Allah karuniakan rambut, dia harus memuliakannya. Maknanya, kata ulama hadis, menyisirnya dengan rapi, kemudian meminyakinya, ya, menjaga, merawat segala macam. Dan masuk dalam masalahnya juga adalah boleh menghindari warna yang sudah berwarna putih, sehingga orang tidak 100% terlihat tua. Hanya saja bahasan kita pada malam ini tidak boleh mewarnai rambut, ya, dengan warna hitam. Karena orang kalau sudah tua, kemudian dia cat dengan warna hitam, atau dia warna dengan warna hitam, maka dikhawatirkan ada manipulasi, ya, keadaan. Tapi kalau warna selain daripada itu dibolehkan. Banyak dalil tentang masalah berhubungan perawatan rambut ini, dan ada adab-adab dalam syariat yang harus diperhatikan. Selain merapikannya, ya, seperti misalnya dalam hadis Bukhari, ya, tentang masalah sholat Jumat, yang Nabi SAW bersabda, siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi yang sebersih-bersihnya, kemudian dia menyisir rambutnya dengan rapi, kemudian dia menggunakan baju terbaiknya, kemudian dia mengambil minyak wangi terbaik di rumahnya, lalu dia pergi ke masjid tanpa memisahkan 2 orang, kemudian dia dengarkan khutbah dan dia sholat Jumat, kecuali akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ada hubungannya atau relevansinya antara merapikan rambut dan kebersihan dengan pengampunan dosa, ya. Makanya harus difahami banyak hal dalam masalah ini. Yang pertama sekali teman-teman sekalian, dianjurkan nanti baru kita masuk ke bahasan kita, ya.
Sekarang kita masih secara umum dulu, dianjurkan sekali untuk menyisir rambut dengan memulai sebelah kanan. Sesuai dengan hadis Bukhari bahwasanya Aisyah bersabda, sesungguhnya Nabi SAW sangat suka mendahulukan sebelah kanan dalam semua pekerjaannya. Ketika bersuci, memakai sandal dan menyisir rambut. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, kalau Nabi SAW saking gemarnya menyisir rambut dan merapikannya, beliau pernah beriktikaf, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW memasukkan kepala beliau ke dalam rumah, karena ada pintu yang langsung dari masjid masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW memasukkan kepalanya ke situ agar disisirkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, untuk menjaga kerapian tersebut. Kemudian juga yang kedua, selain menyisir dengan sisi kanan, juga adabnya adalah meminyaki dan membasahi rambut, baik dengan air atau minyak rambut yang dasarnya memang bisa merapikan rambut, yang penting tidak ada bahan-bahan haram. Sesuai dengan hadits Abu Daud dan An-Nasai, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang masuk masjid sementara rambutnya acak-acakan. Maka kata beliau, tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu untuk merapikan rambutnya? Dan ini juga peringatan dari Nabi SAW agar supaya dia rapikan rambutnya baru dia masuk. Kemudian juga termasuk adabnya adalah dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang di rambutnya itu, seperti misalnya qaza, ya. Dan qaza ini ada hukum tersendiri. Akan saya jelaskan nanti berhubungan dengan hal-hal yang tidak boleh, ya. Nanti kita masuk ke masalah itu. Kemudian juga termasuk hal yang harus dijaga dalam masalah rambut ini, dia tidak boleh menyerupai lawan jenis, ya. Baik laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Dan juga termasuk adabnya adalah tidak boleh menyambung rambut, ya, dengan apapun bentuknya, baik dengan rambut yang lain atau dengan benda-benda yang lain, seperti kasus misalnya orang menyambung dengan kain atau bulu hewan atau yang sejenisnya. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, masuk dalam poin tadi. Sementara yang berhubungan dengan masalah hadis memanjangkan rambut, karena Nabi alaihi salatu wassalam, ya, disebutkan dalam banyak riwayat, pernah rambut beliau sampai ke kuping, pernah juga beliau biarkan sampai ke pundak. Tinggal ada sebuah pertanyaan, apakah itu hukumnya sunnah atau hanya mubah saja? Khilaf di antara ulama berhubungan dengan masalah itu. Ada yang mengatakan bahwasanya memanjangkan rambut hukumnya sunnah, karena Nabi SAW kalau bukan karena haji dan umrah, umumnya beliau membiarkan rambutnya memanjang, ya. Sampai ujung kuping, maksudnya ya standar seperti yang kita sekarang biarkan, ya, sampai di atas, ya, punuk atau atas batang leher kita, jadi sejajar dengan ujung kuping, atau membiarkannya sampai ke pundak maksimal. Yang mengatakan sunnah berdalil daripada ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan buat orang-orang yang mau mengingat Allah, mau masuk ke surga di akhirat nanti, dan ingin berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. Nah, jadi ini hubungannya dengan masalah sunnahnya orang yang memanjangkan rambut. Sementara pendapat yang kedua yang mengatakan mubah, itu mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah melarang qaza, artinya boleh mencukur rambut. Beliau cuma melarang qaza, dan qaza, ya, dijelaskan dalam banyak penjelasan para ulama, yaitu memotong sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain. Akan saya jelaskan sebentar lagi, ya. Ini kurang lebih mukaddimah pembukaan tentang masalah adab-adab masalah rambut itu. Sekarang kita masuk ke inti bahasan sebenarnya, karena ada yang larangan, ya. Beberapa hal yang berhubungan masalah rambut ini yang dilarang. Kita masuk ke bahasan kita dulu, masalah menyemir rambut dengan warna hitam. Beranjak daripada hadis Nabi SAW tentang masalah kenapa ini masuk dalam kategori dosa, bahkan masuk dalam kategori dosa besar karena ada ancaman.
yakunu qaumun yakhdabuna fi akhir zamani bisawat kahawasilil hamami la yarihuna raihatal jannah. Artinya, kelak nanti pada akhir zaman akan ada kaum yang menyemir rambutnya dengan bahan hitam seperti tembolok burung merpati. Mereka tidak akan mencium wanginya surga. Hadis ini riwayat Abu Dawud di jilid 4 halaman 419 dan tepatnya nomor hadisnya 8153. Kata penulis, saya baca dulu di sini, baru kita masuk nanti insya Allah ke beberapa poin tambahan. Perbuatan ini terutama banyak dilakukan orang-orang yang sudah tumbuh uban. Mereka menyemir rambut yang sudah putih itu dengan bahan penghitam rambut, sehingga orang tidak mengerti kalau dia telah ubanan. Itu berarti berpenampilan dengan sesuatu yang palsu. Dengan demikian ia telah menipu segenap hamba Allah. Tak diragukan lagi perbuatan tersebut mengakibatkan banyak dampak buruknya. Misalnya dalam tingkah laku, bahkan mungkin ia akan merasa sombong dan bangga diri karena merasa lebih muda dari usia yang sebenarnya. Berbeda halnya dengan menyemir rambut dengan warna selain hitam. Dalam suatu riwayat disebutkan Rasulullah SAW menyemir ubannya dengan daun pacar atau semacamnya dengan warna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan atau agak dekat ke warna coklat. Dan pada hari penaklukan kota Mekah, Abu Quhafah, tepatnya ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in, masuk Islam. Ya, sempat sudah sangat tua, alisnya putih semua, rambutnya putih, jenggotnya putih semua. Abu Bakar aja waktu itu sudah umur mendekati 60 tahun ya. Ayahnya jauh lebih tua daripada itu. Dan ditemukan oleh sahabat di pinggir jalan. Maka beberapa sahabat membawa Abu Quhafah kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun menggendongnya lalu membawa ke hadapan Nabi SAW. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini ayahku Abu Quhafah datang untuk mengucapkan syahadat, masuk Islam. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau tidak biarkan kami yang mendatanginya? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, hari ini dia lebih berhak untuk datang kepada anda. Maka akhirnya dia pun masuk Islam. Setelah itu Nabi SAW memperhatikan kepala, alis dan juga jenggotnya sudah sangat putih. Maka beliau bersabda, Gayyiru hadha bisyai'in wajtanibus sawat. Ya, ubahlah warna ubannya ini dengan sesuatu dan hindarilah warna hitam. Hukum untuk wanita juga sama, mereka tidak boleh menyemir rambutnya yang telah memutih dengan bahan yang berwarna hitam. Tetapi warna lain dibolehkan. Dan ini tidak berlaku hanya pada uban saja. Umumnya ulama mengatakan boleh mengganti warna rambut, tetapi warnanya diganti asal bukan ke hitam. Ya. Mungkin misalnya seorang wanita ingin memperindah dirinya untuk suaminya, misal, maka itu masih dibolehkan, tapi tidak boleh lagi dia kembali ke warna hitam itu sendiri. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis lain kepada Abu Bakar, bawalah ya, ayahmu ini kepada sebagian istrinya, karena dia berpoligami, agar mereka mewarnai rambutnya dan jauhilah warna hitam. Dan jauhilah warna hitam. Ini bahasan yang disampaikan yang kita ingin titik beratkan pada malam ini. Kita akan kembali ke termasuk hal yang dilarang. Tadi saya katakan, saya akan jelaskan, adalah masalah qaza. Ya. Apa itu qaza? Disebutkan di dalam buku-buku fikih, qaza adalah tindakan mencukur rambut anak kecil pada beberapa titik secara acak. Jadi di sini pendek, di sini panjang, di sini pendek, di sini panjang, seperti itu ya. Sehingga tidak beraturan seperti gumpalan awan. Menurut Imam Nawawi, qaza adalah mencukur sebagian kepala secara total. Jadi artinya dia mencukur di sini misalnya habis sama sekali, lalu di atas dibiarkan, di sini habis dibiarkan lagi, seperti itulah. Jadi kayak belang-belang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah SAW naha anil qaza, bahwasanya Rasulullah SAW melarang tentang qaza. Dan ditanyakan kepada Nafi'. Nafi' ini adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar dan termasuk ulama tabi'in yang masyhur rahimahullah. Ditanyakan kepada Nafi', sebagian kepala anak kecil digundul dan sebagian lainnya ditinggalkan. Artinya waktu ditanya apa itu qaza, maka Nafi' menjawab,
sebagian kepala anak kecil yang digundul dan sebagian lainnya ditinggalkan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW sangat melarang masalah ini. Pada saat melihat ada anak kecil atau ada seseorang yang tercukur sebagian dan dibiarkan sebagiannya, maka beliau mengatakan cukurlah seluruhnya atau biarkan seluruhnya. Ya. Ulama juga menjelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin dalam buku Syarah Mumti' di jilid 1 halaman 167. Beliau mengatakan bahwasanya ulama menyebutkan kaza itu memiliki 4 bentuk yang dilarang. Yang pertama, menggundul tanpa berurut. Dia menggundul bagian kanan, bagian kiri, ubun-ubun dan tengkuknya. Maksudnya salah satu dari sudut-sudut ini saja. Kemudian yang kedua, ini tentu sudah kita tahu sekarang ya. Karena ada banyak orang ikutin kepalanya ditipiskan sebagian rambut lalu diukir-ukir lagi ya. Jadi ada yang botak sekali, ada yang rambutnya tipis, ada yang panjang. Ya, seperti itu. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, menggundul bagian tengah dan meninggalkan 2 bagian lainnya. Dia bagian tengah gundul, kemudian kiri kanannya enggak digundul. Kemudian yang ketiga, menggundul samping-sampingnya dan membiarkan bagian tengahnya. Ini yang digundul dan tengahnya dibiarkan. Yang keempat, menggundul ubun-ubun saja dan membiarkan bagian yang lainnya. Artinya, menggundul bagian ubun-ubun saja dan membiarkan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan kaza itu sendiri. Dan ini semuanya dilarang. Kecuali kata para ulama dalam kondisi memang dia darurat. Dalam keadaan darurat. Misal dia lagi bekam. Orang kalau bekam, misal dia mau bekam di daerah ubun-ubun kepalanya. Kalau ada orang sering mengalami sakit kepala, sunnah untuk membekam bagian kepala. Baik itu bagian tengah ataupun bagian kiri kanan, bagian belakang kepalanya. Maka ini mungkin digundul, dicukur. Itu tidak ada masalah. Atau orang, naudzubillah kecelakaan, sobek, harus dijahit, digundul sebagiannya. Ya. Atau ulama juga mengatakan ada orang yang kena misalnya penyakit tertentu, ya, yang penyakit ini memang ditumbuhi oleh rambut. Kemudian dia lagi umroh misalnya, ya, lagi haji, sunnah Nabi gundul bagi laki-laki. Maka dia cukur semuanya. Tapi ada misalnya di sisi kanannya itu ditumbuhi rambut, kalau dikerok maka itu mungkin akan membuat luka. Karena memang dasarnya ada luka di situ. Ini semua keadaan-keadaan darurat yang keluar dari larangan-larangan tadi. Tapi kalau selain daripada ini maka tidak boleh sama sekali. Ya. Tidak boleh sama sekali untuk dilanggar. Apapun alasannya tentu kita berusaha untuk menghindar. Dan juga ada satu poin juga yang masuk dalam masalah ini adalah maksudnya tidak masuk dalam larangan kaza kalau orang menipiskan tapi bukan menghabiskan ya. Dia memotong karena umumnya sebelah kanan kiri kita pasti lebih pendek daripada yang di tengah, yang di atas. Kalau ini juga dilakukan karena merapikan saja, karena bagian atas memang umumnya lebih panjang dan itu tidak terlalu beda jauh, maka juga tidak masuk dalam masalah kaza ini. Jadi kaza itu betul-betul perbedaannya jauh sekali. Jadi yang satu panjang, yang satu gundul sama sekali. Ya. Teman-teman harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kasih rambut itu bersyukur. Ya. Saya pernah subhanallah mampir di Turki waktu mau umroh ada plus Turki. Kami lagi sarapan, saya sama ayah sama ibu saya lagi duduk kebetulan. Kemudian kami sarapan pagi, ada orang tiba-tiba muncul. Batok kepalanya itu dipukul sama perban semua. Dan ada banyak darah-darah gitu. Saya bilang, waktu itu sempat ditanya oleh ayah saya, kira-kira kenapa? Saya bilang saya nggak tahu. Mungkin orang kecelakaan gitu kan. Karena kelihatan kayak batok kepalanya itu semuanya dibungkus perban dan seperti orang yang luka gitu ya. Tapi subhanallah nggak lama kemudian muncul lagi 2 orang sama persis begitu. Gak lama kemudian muncul lagi 3 orang. Restoran banyak penuh dengan manusia-manusia seperti itu. Ya. Maka mulai muncul pertanyaan saya, kalau kecelakaan masa semuanya ini kecelakaan? Saya sempat tanya waktu itu, ada satu orang Turki tour guide kita, tanya, ini kenapa? Oh enggak, ini orang-orang yang mau nanam rambut. Nah. Jadi rupanya rambutnya mereka tidak tumbuh, mereka nanam. Satu rambut itu nilainya mahal, $10. Ya.
Kalau antum Masya Allah tumbuh rambutnya, dirawat, bersyukur kepada Allah SWT. Kita juga tahu hadis Bukhari tentang 3 orang yang diuji dari Bani Israel. Ya, yang diuji dari Bani Israel, yang satu botak, yang satu kena penyakit kulit, gitu kan? Yang satu buta. Bagi saksi bahasan kita adalah orang yang tadinya rambutnya, kepalanya botak. Lalu kemudian ditanya oleh malaikat, apa yang paling kau sukai? Dia mengatakan, saya ingin rambut yang indah dan juga saya berharap agar hinaan orang tidak ada yang datang kepada saya. Maka akhirnya diberikanlah rambut tersebut. Intinya hadis Bukhari ini menjelaskan tentang kemuliaan rambut itu. Cuma memang dalam perawatannya tidak boleh ada hal-hal yang dilarang. Termasuk masalah kaza yang baru saja tadi kita jelaskan. Ya. Jadi ini harus dihindari, jangan sampai kita lakukan tentunya. Ya. Kemudian masuk dalam larangan selain kaza adalah tidak boleh menyerupai lawan jenis. Kalau potongan itu memang khas terkenal laki-laki, jangan perempuan ikut-ikutan. Gitu kan? Dan sunnah Nabi SAW berlaku bagi laki-laki dan perempuan untuk merawat rambut. Bahkan perempuan sangat dianjurkan untuk memanjangkan rambut. Ya, dianjurkan untuk tidak memotongnya. Kecuali dalam keadaan darurat. Gitu kan? Mungkin kena lilipan api, kemudian rusak sebagian dipotong atau apa. Mungkin kena cat, nggak bisa lagi dibersihkan. Mungkin. Tapi kalau enggak dianjurkan untuk ya, memanjangkan rambutnya. Bahkan disebutkan bahwasanya para sahabat Nabi dalam beberapa riwayat memanjangkan rambut-rambut mereka, bahkan mereka merawat itu, ya, itu ciri khasnya wanita, ya. Masalah larangan menyerupai lawan jenis ini, baik laki-laki memotong rambut seperti perempuan, perempuan memotong rambut seperti laki-laki, ini secara umum ada bahasan sendiri. Jadi malam ini saya gabungkan 3 dosa yang dibahas oleh Syekh Muhammad di sini. Dosa yang sebelumnya adalah laki-laki menyerupai perempuan, sebelum dosa sebelum tadi yang masalah mewarnai selain warna hitam, ya. Maksud saya halaman sebelumnya, karena dosa yang menyemir rambut dengan warna hitam itu di urutan nomor 52 di buku kita ini, tapi kita sudah masukkan di dosa 121. Di bab nomor 51-nya beliau mengatakan laki-laki menyerupai wanita. Diangkatlah perkataan beliau mengatakan, di antara fitrah yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya, yaitu agar laki-laki menjaga sifat kelaki-lakiannya, seperti yang telah diciptakan Allah. Dan wanita agar menjaga sifat kewanitaannya, seperti yang diciptakan Allah. Hal ini merupakan faktor penting sehingga manusia hidup dengan normal. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki adalah menyalahi fitrah, membuka pintu kerusakan, serta menyebarkan kepincangan dalam tatanan hidup masyarakat. Hukum seperti perbuatan ini adalah haram. Jika suatu nas syar'i menyebutkan laknat terhadap satu kaum karena melakukan perbuatan tertentu, laknat artinya diangkat berkah hidupnya oleh Allah, maka itu menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. Dan ini termasuk perbuatan dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis marfu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis Bukhari di jilid 10 halaman 332. Juga dalam riwayat lain, Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu meriwayatkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki. Hadis Bukhari jilid 10 halaman 333. Jadi beliau mengatakan penyerupaan yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum. Misalnya melakukan gerakan anggota tubuh dalam berbicara, berjalan, cara diam, bahkan penataan pakaian. Kata beliau termasuk dalamnya adalah cara berpakaian, berdandan, tadi ya, menyisir rambut dan segala macam. Laki-laki tidak dibolehkan memakai kalung, gelang, anting-anting, gelang kaki dan sebagainya. Ironisnya ini yang banyak kita saksikan, sebab semua itu merupakan perhiasan wanita. Demikian juga sebaliknya, wanita tidak diperbolehkan memakai pakaian yang khusus digunakan oleh laki-laki. Misalnya kemeja khas laki-laki, baju atau pakaian khusus untuk pakaian pria lainnya. Masing-masing hendaknya menjaga perbedaan jenisnya dengan memakai pakaian yang sesuai dengan fitrahnya. Dalil yang mewajibkan hal tersebut adalah hadis marfu diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
La'anallahu ar-rajula yalbisu libsatal mar'ati wal mar'ata talbisu libsatal rajul. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis ini riwayat Abu Dawud di nomor 5071. Ini tentu larangan menyerupai lawan jenis, ya. Apalagi kalau memang itu dasarnya khas di situ, ya. Jadi tidak boleh sama sekali kita menyerupai apapun sifatnya, ya. Masuk dalam masalah ini tadi kalau kita hubungkan dengan masalah mewarnai rambut, kalau memang warna itu sudah merupakan khas perempuan, maka nggak usah laki-laki ikut-ikutan di situ, ya. Seperti misalnya warna yang merah terang, mungkin wanita biasa terkenal dengan rambut itu, nggak usah laki-laki ikut-ikutan dengan itu, ya. Sehingga akhirnya kesannya orang menganggap atau bimbang ini laki-laki atau perempuan, ya. Dan kita tahu ini penyakit jiwa kalau ada orang yang menyerupai lawan jenisnya. Makanya Allah SWT membedakan rongga suara, intonasi suara, membedakan energi, membedakan postur tubuh, semua itu atau bulu di badan, itu semua dibedakan oleh Allah SWT untuk menjelaskan memang ada perbedaan di antara kalian secara fisik. Masuk dalam larangan ini juga teman-teman sekalian, yaitu menyambung rambut tadi saya bilang, ya, baik dengan rambut orang lain atau rambut palsu lainnya, ya. Masuk dalam masalah ini menggunakan wig, ya, rambut palsu untuk menipu orang bahwasanya rambutnya indah padahal sebenarnya tidak, gitu, ya. Asma binti Abi Bakar berkata bahwa seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan wanita itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai anak perempuan yang pernah terserang campak sehingga rambutnya rontok. Kini ia mau menikah, bolehkah aku menyambung rambutnya? Jadi jelas-jelas anak perempuan ini kena campak, ya, kepalanya, kulit kepalanya luka-luka dan tidak tumbuh rambut di situ. Sekarang dia mau menikah. Boleh enggak saya menggunakan rambut di sini? Karena dia mau menikah supaya bagus rambutnya, supaya enggak kelihatan botak. Maka Nabi SAW menjawab, la'anallahul wasilata wal mustawsilah. Ketahuilah Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. Hadis riwayat Muslim di jilid 3 halaman 1676. Ya, kita sayangkan sekarang malah di salon-salon ditawarkan masalah itu. Bahkan kadang-kadang rambutnya sudah bagus dirusak, ya, merusak. Dan kalau ada orang sengaja merusak apa yang Allah amanahkan, ini bisa berdosa dia, ya, bisa berdosa. Dan juga kita harus juga sebagian ulama titik beratkan, sebelum saya lupa, warna-warna ini pun dihindari, warna-warna yang memang dasarnya tidak ada orang yang menggunakan warna begitu, seperti warna ungu misalnya, ya, atau warna yang aneh-aneh yang memang warna ini atau diwarna-warnain rambutnya warna-warni, sebagian merah, sebagian biru, sebagian ungu. Maka ini semua membuat orang jadi aneh melihatnya. Kadang-kadang orang hanya karena ingin membuat heboh saja, ya, itu semua tidak dibolehkan. Juga dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an tasilal mar'atu bi ra'siha syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat melarang wanita menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu apapun. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim di jilid 3 halaman 1679. Kata beliau, termasuk dalam hal ini adalah mengenakan sanggul atau wig palsu yang biasanya dipasang oleh perias-perias yang salon-salon mereka penuh dihiasi dengan berbagai kemungkaran. Ya. Jadi sampai di sini perlu kita titik beratkan, kalau ada yang bertanya, boleh nggak wanita ke salon? Jawabannya boleh saja, tetapi harus banyak yang harus dibahas. Apakah memang di situ tidak ada laki-laki? Ya, banci itu laki-laki, ya. Mau dia sembunyikan bagaimanapun tetap laki-laki. Karena Allah ciptakan, Allah bilang, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Tidak ada yang lain. Kami ciptakan kalian jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Enggak ada tengah-tengah. Ya. Jadi tidak bisa. Dia laki-laki, ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Walaupun dia berusaha. Jadi jangan sampai ada di antara muslim yang menganggap, ini kan banci, enggak ada syahwatnya sama perempuan. Tetap hukum syar'i berlaku. Ya. Jadi kalau ada laki-laki nggak boleh dia buka hijabnya. Kalau ada muslimah yang punya keterampilan lalu dia buka salon muslimah, bagus sekali. Hindari, tidak boleh ada laki-laki. Kemudian
Tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran agama yang dilarang seperti mencabut alis, mentato badan, ya, memasang susuk. Ya, ini harus hati-hati. Masuk dalam masalah ini harus hati-hati juga. Masalah perawatan tidak boleh dilakukan perawatan-perawatan. Ini bukan pengobatan, beda kalau pengobatan. Perawatan dengan orang lain sampai melihat jenis kelamin atau melihat aurat. Seperti orang banyak dilulur oleh orang lain. Ya. Itu kan berarti dia akan lihat semua auratnya. Itu tidak boleh. Dia lakukan sendiri. Kalau pengobatan, tidak bisa kecuali harus pakai tenaga orang. Pengobatan, luka harus dijahit sama orang. Melahirkan, harus dibantu dengan tim medis. Ini bahkan biar lawan jenis pun dibolehkan kalau pengobatan. Tapi kalau perawatan, tidak boleh. Harus dijaga. Boleh lulur sendiri di rumah. Gitu kan? Daripada datang orang-orang, apalagi yang melururnya bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Dia bisa menyebarkan, oh perempuan itu badannya begini, oh perempuan itu badannya begini. Dia bisa mengetahui rahasia-rahasianya. Bahkan tidak jarang mereka melakukan lesbian. Ya, karena orang-orang ini juga menggunakan sihir, menggunakan segala macam, membangkitkan syahwat orang. Maka ini semua harus dihindari. Ya. Tidak boleh sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh. Masuk dalamnya tadi menyambung rambut, ya, masuk dalamnya tadi mewarnai selain mewarnai dengan warna hitam, ya. Juga kalau orang-orang yang memiliki salon tidak boleh mencukur, ya, jenggot kalau laki-laki. Ya, kalau teman-teman umrah kemudian masuk ke tempat cukur di sekitar Masjid Haram, itu pasti kalau ada orang yang mengatakan rapikan jenggot saya, dia tidak mau. Tidak boleh. Baik karena dia bertakwa sama Allah atau memang dasarnya pemerintah Saudi melakukan peraturan tidak boleh. Ya. Maka harus dijaga semua adab-adab ini. Jadi tidak harus juga kita merawat diri tapi ada pelanggaran agama. Kita merawat diri pada hal-hal yang dibolehkan secara agama. Kalau darurat sekali lulur maka bisa suami istri. Ya. Ini nasibnya yang bujang-bujang apa boleh buat. Mengkhayal saja. Kata beliau, termasuk perbuatan haram ini adalah memakai rambut palsu sebagaimana banyak dilakukan orang-orang yang tidak memiliki moral. Baik dari kalangan artis, bintang film, pemain drama, teater, dan sebagainya. Ini tentu yang saya baca apa yang ditulis ya. Tanpa menyinggung siapapun. Saya tidak sedang bicara secara individual, tapi kita bicara secara umum tentang hukum syar'i. Jadi nggak boleh juga memakai rambut-rambut palsu untuk memperlihatkan keindahan kepada orang. Tabarruj saja, memperlihatkan aurat kepada orang sudah haram. Apalagi dengan memperlihatkan sesuatu yang diisi dengan manipulasi atau kepalsuan. Ini semua tidak dibolehkan. Ya, Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Juga sudah 8:30. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Dan juga semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak mengikhlaskan niat dan semoga saja semua dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti menjadi pahala, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sampai menjelang ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan kita doakan negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan semoga Allah mengaruniakan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan memakmurkan dan menyebarkan kemakmuran kepada seluruh masyarakat, dan semoga utang negara dan permasalahan negara kita yang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di Cina sekarang yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Dan saya berharap teman-teman sebelum salam agar antum tetap semangat untuk menuntut ilmu walaupun sempat kita liburkan beberapa saat. Insya Allah nanti di bulan April kita sudah aktif lagi sampai menjelang Ramadan. Dan silakan ikuti ya di Instagram resmi, di Facebook, juga di YouTube ceramah-ceramah ini insya Allah, dan sebarluaskan dengan izin Allah SWT, ada pahalanya di sana. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.